Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori interpersonal Harry Sullivan dengan anggota kelompok yaitu ada saya, Diani Niola Ayuni dengan NPM 208 110090. Lalu ada Revina Safanabila dengan NPM 208 110009. Lalu ada Yuri Ana dengan NPM 208 110183. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Revina. Harry Sullivan, Teori Interpersonal. Sullivan menegaskan bahwa pengetahuan tentang kepribadian manusia hanya dapat diperoleh melalui pengamatan hubungan interpersonal. Menurut Sullivan, manusia yang sehat itu terletak pada kemampuan seseorang untuk membangun keintiman dengan orang lain. Dia percaya bahwa kecemasan dan gejala psikiatri lainnya muncul dalam konflik mendasar antar individu dan lingkungannya, dan bahwa perkembangan kepribadian juga terjadi melalui serangkaian interaksi dengan orang lain. Yang pertama, kita masuk ke biografi Harry Sullivan. Harry Sullivan lahir pada 21 Februari 1892 di Norwich, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 14 Januari 1949 di Paris. Psikiater Amerika yang mengembangkan teori psikiatri berdasarkan hubungan interpersonal. Dia percaya bahwa kecemasan dan gejala psikiatri lainnya muncul dalam konflik mendasar antar individu dan lingkungannya, dan bahwa perkembangan kepribadian juga terjadi melalui serangkaian interaksi dengan orang lain. Sullivan menerima gelar MD dari Chicago College of Medical and Surgery pada tahun 1917. Di Rumah Sakit Elizabeth di Washington DC, dia berada di bawah pengaruh psikiater William Allison Putty yang diperpanjang prinsip Sigmund Freud. Psikoanalisis dengan sakit parah dirawat di rumah sakit psikotik daripada membatasi mereka untuk lebih fungsional neurotis diperlakukan oleh sebagian besar analis Freudian waktu itu. Dalam wawancaranya dengan pasien skizofrenia, kemampuan luar biasa Sullivan dalam psikoanalisis pertama kali menjadi bukti pada saat itu. Hubungan interpersonal dan kepribadian. Menurut Sullivan, kepribadian manusia berkembang dalam konteks sosial tanpa orang lain. Manusia tidak akan memiliki kepribadian, sebuah kepribadian tidak akan dapat terpisahkan dari hubungan interpersonal kompleks di mana seorang hidup dan memiliki keberadaannya. Diri atau the self berkembang dari perasaan saat berhubungan dengan orang lain, dan persepsinya tentang bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain. Menurut Sullivan, kepribadian merupakan sistem energi. Energi dapat berupa ketegangan atau potensi tindakan, dan tindakan itu sendiri, atau energi transformasi. Transformasi energi mengubah ketegangan menjadi tingkah laku tersembunyi atau terbuka dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan serta mengurangi tegangan. Ketegangan adalah potensi tindakan yang mungkin atau tidak mungkin dialami dalam kesadaran, sehingga tidak semua ketegangan dirasakan secara sadar. Kecemasan, firasat, kebosanan, rasa lapar, dan hasrat seksual yang dirasakan, namun tidak pada tingkat kesadaran. Dua jenis ketegangan yaitu kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan menghasilkan tindakan positif, sedangkan kecemasan menghasilkan tingkah laku non-produktif dan bersifat disintegrasi. Berbagai ketegangan. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah ketegangan yang dibawa oleh ketidakseimbangan biologis antara seorang dengan lingkungan fisiokimiawi, baik di dalam maupun di luar organisme. Kebutuhan bersifat sementara. Ketika terpuaskan, mereka kehilangan kekuatan untuk sementara, namun seiring waktu mereka cenderung muncul kembali. Walaupun memiliki komponen biologis, banyak kebutuhan yang berakar dari situasi interpersonal. Kebutuhan interpersonal paling mendasar adalah kelembutan. Seorang bayi membutuhkan kelembutan melalui tangis, senyum, dengkuran, dan menggunakan mulutnya. Seorang ibu memberikan kebutuhan kelembutan dengan membelai, menyentuh, menimang, menggunakan tangan ibu. Kebutuhan umum berkaitan dengan kesejahteraan seorang secara menyeluruh.
Kebutuhan zona khusus timbul dari area tertentu pada tubuh. Contohnya, kebutuhan umum, makan, minum, oksigen. Contoh kebutuhan khusus, berbicara, oral, dan juga seks. Selanjutnya transformasi energi, yang merupakan ketegangan yang diubah bentuk menjadi tindakan, baik tersembunyi maupun terbuka. Disebut transformasi energi. Transformasi energi ini bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. Dua ketegangan utama, transformasi energi yang tersembunyi misalnya emosi, pikiran, dan tingkah laku tersembunyi. Dinamisme merupakan karakteristik konsisten pada pola tingkah laku umum, sifat, pola kebiasaan sebagai hasil dari transformasi energi. Terdapat dua jenis dinamisme. Yang pertama, yang berhubungan dengan tubuh, yang berkaitan dengan zona khusus seperti mulut, anus, dan alat genital. Dan yang kedua yang berhubungan dengan ketegangan. Dinamisme yang berhubungan dengan ketegangan memiliki 3 kategori yaitu kedengkian, keintiman, dan juga nafsu. Yang pertama kedengkian. Kedengkian, menurut Sullivan, memandang kedengkian sebagai dinamisme deduktif atau perlawanan terhadap kejahatan dan kebencian yang ditandai oleh perasaan hidup di antara musuh-musuh. Kedengkian timbul sekitar usia 2 atau 3 tahun, saat tindakan anak tidak mendapat kelembutan material, disangkal, tidak diacuhkan, disambut dengan kecemasan dan rasa sakit. Ketika orang tua berusaha mengendalikan tingkah laku anak dengan rasa sakit fisik dan teguran, anak belajar menahan ungkapan kebutuhan akan kelembutan dan dia melindungi diri dengan mengadopsi sifat dengki. Orang tua dan kelompok temannya semakin sulit untuk memberikan reaksi dengan kelembutan, yang akhirnya menguatkan sikap negatif anak terhadap dunia. Tindakan dengki dapat berupa sifat penakut, kenakalan, kekejaman, tingkah laku asosiasi, dan antisosial lainnya. Keintiman. Keintiman tumbuh dari rasa kebutuhan untuk tenderness, tapi lebih spesifik dan melibatkan hubungan interpersonal yang dekat. Keintiman bukan hanya perilaku seksual saja, bahkan keintiman berkembang sebelum pubertas. Keintiman biasanya ada antara dua anak yang masing-masing saling memandang satu sama lain dengan nilai yang sama. Nafsu. Nafsu merupakan dinamisme yang kuat pada masa remaja. Pada masa itu, nafsu sering mengarahkan pada pengurangan rasa percaya diri. Nafsu memanifestasi diri sebagai perilaku autoerotik, bahkan ketika orang lain menjadi objek nafsu seseorang. Personifikasi. Personifikasi ialah gambaran-gambaran diri dan orang lain yang diperoleh selama tahapan perkembangan. Sullivan menggolongkan personifikasi dasar menjadi 4, yaitu ibu buruk dan ibu baik, personifikasi saya, dan personifikasi eidetik. Ibu buruk dan ibu baik. Gagasan Sullivan tentang ibu buruk dan ibu baik mirip dengan konsep klien tentang bad breast and good breast. Personifikasi ibu buruk tumbuh dari pengalaman bayi dengan puting susu yang buruk. Setelah personifikasi ibu buruk terbentuk, seorang bayi akan memperoleh personifikasi ibu baik. Hal ini berdasarkan kelembutan dan tingkah laku kooperatif dari seorang yang keibuan. Personifikasi saya. Selama masa pertengahan, seorang anak memperoleh 3 personifikasi, yaitu saya buruk, saya baik, dan bukan saya. Saya buruk terjadi ketika ia mengalami hukuman dan ketidaksetujuan dari mereka yang keibuan. Saya baik terjadi ketika ia mendapatkan penghargaan, persetujuan, dan kelembutan ibu. Bukan saya terjadi ketika seseorang anak mengalami kecemasan berat dan tidak diacuhkan. Personifikasi eidetik ialah gambaran sesuatu yang tidak nyata atau teman khayalan yang diciptakan bayi untuk melindungi rasa percaya diri. Bisa dialami oleh orang dewasa dengan memproyeksikan sifat khayalan yang berupa sisa dari hubungan terdahulu. Personifikasi eidetik pada orang dewasa ini bisa sangat mengganggu komunikasi, hubungan interpersonal, karena mencegah untuk berfungsi pada tingkat kognisi yang sama.
Perkembangan kognisi. Sullivan membagi kognisi menjadi 3 tingkatan, yaitu prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Yang pertama yaitu prototaksis. Pengalaman paling awal dari seorang bayi terjadi pada tingkat ini. Pengalaman tidak dapat dikomunikasikan. Pada orang dewasa berupa sensasi, perasaan, suasana hati, dan kesan yang melintas sesaat. Contohnya yaitu jatuh cinta. Yang kedua yaitu parataksis. Parataksis ialah memahami hubungan sebab akibat yang tidak logis dan adanya dua kejadian yang muncul secara tidak sengaja. Contohnya, jika seorang anak kecil yang berkali-kali mendapat permen setiap mengatakan tolong, akan percaya bahwa ada hubungan antara tolong dan permen. Yang selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis adalah pengalaman yang divalidasi berdasarkan kesepakatan dan dapat dikomunikasikan secara simbolis. Contohnya kata-kata. Sullivan hipotesis, orang tua dan anak dapat berkomunikasi pada tingkat sintaksis jika keduanya telah menyepakati kata-kata dan ekspresi yang sama. Semua orang yang telah mencapai tingkat sintaksis tidak kehilangan tingkat prototaksis maupun parataksis. Pada orang dewasa, ketiganya berfungsi. Tahap perkembangan menurut Sullivan. Yang pertama ialah masa bayi. Masa bayi ini adalah dari kelahiran sampai 2 tahun. Bertahan hidup akan dipenuhi jika kebutuhan makan dan kelembutan dari ibu terpenuhi. Orientasi bayi pada cara ibu menyusui dan zona mulut, proses interpersonal kelembutan, dan bahasa bayi tidak bisa dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ialah umur 2 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Pada masa kanak-kanak ini, anak-anak akan meniru dan menilai perilaku orang tua. Emosi anak akan mulai timbal balik. Anak akan belajar dramatisasi dan kesibukan. Anak akan belajar tentang norma di masyarakat dan proses interpersonal perlindungan akan rasa aman melalui teman khayalan. Selanjutnya yaitu masa juvenil, yaitu umur 6 sampai 8,5 tahun. Proses interpersonal orientasi akan hidup dalam dunia bersama kelompok teman. Belajar tentang bersaing, berkompetensi, dan bekerja sama. Mulai membedakan diri dengan orang dewasa, dan pada akhir tahap ini, mereka seharusnya lebih mudah menangani kecemasan, mencapai kebutuhan, dan punya tujuan di masa depan. Selanjutnya, masa pra-remaja dari usia 8,5 tahun hingga 13 tahun. Pada masa ini, disukai teman lebih penting. Masa yang paling sulit bagi individu, peran orang tua sangat penting, pengalaman pra-remaja sangat penting untuk perkembangan kepribadian di masa depan. Lalu masa remaja awal, dari usia 13 tahun hingga 15 tahun. Masa pubertas dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Konflik yang dialami pada tahap ini adalah keintiman, nafsu, dan keamanan yang saling bertabrakan menyebabkan stres. Melihat lawan jenis sebagai objek seksual, menurut Sullivan, masa remaja awal adalah titik balik dari perkembangan kepribadian. Walaupun penyesuaian seksual penting, tapi ia merasa masalahnya terletak pada bagaimana bergaul dengan yang lain. Selanjutnya, masa remaja akhir. Dari usia 15 tahun hingga 20 tahun, menjalin keintiman dan merasakan nafsu pada orang yang sama. Karakteristik pada remaja akhir adalah keintiman dan nafsu. Remaja mengendalikan mode praktis untuk mengabaikan kecemasan dan mempertahankan harga diri. Lalu ada masa dewasa, lebih dari 20 tahun, menjalin hubungan lebih serius dengan satu lawan jenis. Orang dewasa berpikir pada titik sintaksis, mampu mengetahui kecemasan, kebutuhan, dan keamanan orang lain, menemukan kehidupan yang menarik dan menyenangkan. Gangguan psikologis. Menurut Sullivan, gangguan psikologi berasal dari interpersonal dan hanya bisa dipahami dengan dasar lingkungan sosial pasien. Awal mula karirnya adalah ketika Sullivan bekerja dengan pasien yang mengalami skizofrenia. Sullivan membedakan dua jenis skizofrenia. Yang pertama adalah penyebab organik,
Sullivan menyatakan bahwa hal itu berada di luar ilmu psikiatri interpersonal. Yang kedua, penyebab faktor situasional dapat dipulihkan dengan psikiatri interpersonal. Gejala skizofrenia yang pertama adalah kesepian, kedua harga diri rendah, ketiga emosi berlebihan, keempat hubungan yang tidak memuaskan, dan yang kelima kecemasan yang meningkat. Psikoterapi. Sullivan membuat prosedur psikoterapinya berdasarkan usaha memperbaiki hubungan klien dengan orang lain. Peran terapis yang pertama pengamat partisipan, yang kedua menjadi bagian dalam aspek interpersonalnya, yang ketiga memberi kesempatan pasien menjalin komunikasi dengan manusia lain, yang keempat berhubungan dengan pasien. Cara Sullivan menangani klien yang mengalami skizofrenia sangat radikal. Yang pertama, ia menempatkan klien di bangsa yang sesuai pilihan klien. Yang kedua, klien tersebut ditangani tenaga non-profesional yang terlatih dan berperan sebagai teman sesama manusia. Cara ini sangat efektif karena klien-kliennya sembuh. Frisch-Fromm menilai bahwa cara Sullivan ini baik karena skizofrenia sebagai gangguan psikosis, bukan disebabkan karena gangguan fisik. Keseluruhan psikoterapi Sullivan. Yang pertama, terapi Sullivan mengungkapkan kesulitan pasien dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, terapis membantu pasien untuk melepaskan rasa aman dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk menyadari bahwa mereka dapat mencapai kesehatan mental hanya melalui hubungan pribadi yang divalidasi. Yang keempat, tatap muka hubungan terapis dan pasien yang memungkinkan pasien untuk mengurangi kecemasan. Yang kelima, terapis Sullivan menghindari terlibat secara pribadi. Yang keenam, konsep utama Sullivan berkaitan dengan membantu mereka meningkatkan pandangan ke depan. Yang terakhir, yaitu riset terkait. Ada dua pendekatan empiris yang berkaitan dengan pengembangan model struktural yang menggambarkan fungsi interpersonal. Pincus, Goodman, dan Ruiz dalam Milan Lerner, Wiener, 2003, halaman 212, menyebutnya sebagai pendekatan perbedaan individual dan pendekatan diadik. Meskipun masing-masing pendekatan memiliki aspek yang unik, keduanya merupakan model struktural terbaik dari perilaku interpersonal bentuk lingkaran atau sirkumpleks. Sifat geometrik model sirkumpleks menimbulkan metode komputasi yang unik untuk penilaian dan penelitian. Model sirkumpleks dari perilaku interpersonal ini digunakan untuk mengaitkan deskripsi konsep teoritis. Pengembangan model sirkumpleks perilaku interpersonal secara signifikan telah mempengaruhi perkembangan kontemporer dalam teori interpersonal dan sebaliknya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.